tanpa curiga sedikit pun sama apa yang barusan dilihat. Dia ngehampirin pos, tapi sebelum dia masuk ke dalam, benda yang disangka jaket tadi itu gerak dan nampakin wujud aslinya. Oke guys, gue mau lanjutin cerita kemarin tentang rumah tanah kuburan, yang dimana ini dihuni sama 5 orang cewek. Banyak kejadian yang gak masuk akal di rumah itu, dan diantaranya seperti yang ada di video kemarin. Buat yang belum nonton part satunya, bisa dicek di video ini. Halo, kita balik lagi ke cerita yang kemarin yang belum sempat selesai, dan sekarang bakal gue lanjutin cerita tentang si Diana yang huni rumah itu bareng kakaknya. Nah, jadi kan 3 cewek yang namanya Dita, Lucy, sama Rahma sekarang tinggal di rumah itu bareng Diana. Tentunya dengan harga sewa yang murah. Ya, kalau misalnya sama-sama mahal, nggak mungkin juga mereka mau sewa di rumah itu. Dan emang tujuan si Diana bukan buat nyewain tempat, melainkan supaya mereka ini ada temannya di rumah. Apalagi kalau salah satunya lagi nggak ada, takutnya kayak kejadian yang kemarin-kemarin. Si Lucy milih kamar yang sebelumnya dipakai tidur sama si Ari. Terus kalau si Rahma nempatin kamar yang sebelumnya ditidurin sama mereka bertiga. Dan si Dita itu nempatin kamarnya si Rene yang sebelumnya pernah lihat sosok yang duduk di balkon. Sebenarnya dia udah disaranin sama si Rene buat nempatin kamar yang di bawah aja. Tapi dia nggak ngasih tahu yang sebenarnya tentang kejadian yang kemarin-kemarin itu. Intinya ya sekedar nyaranin aja. Mungkin karena kamar bekas si Rene tuh kelihatan nyaman, apalagi ada balkon plus ngarah ke pemandangan kota. Jadi dia milih yang itu. Kemungkinan juga kenapa si Rene nyaranin ke si Dita buat milih kamar yang bawah. Ya supaya nggak ngalamin kayak yang dialami si Rene. Tapi sebenarnya rumah itu bukan angker di beberapa tempat aja, tapi di semua tempat. Karena mereka berlima, dan termasuk Pak Ardi, jadi saksi tentang betapa angkernya rumah itu. Singkat waktu, selesai mereka pindahan hari itu. Nggak ada sesuatu yang spesial kayak kejadian yang menimpa kakak beradik sang pemilik rumah. Sekitar sebulan kurang nggak ada yang ngalamin hal horor di rumah ini. Intinya hal ini terbilang bagus. Dan pada waktu itu anggapan si Rene kalau rumahnya rame kemungkinan nggak bakal ada yang muncul. Emang bener sih. Tapi cuman sementara. Dan itu belum genap sebulan dari kejadiannya si Ari. Baru aja si Rene beranggapan hal positif tentang rumah itu. Ternyata besokannya kejadian. Tapi bukan menimpa mereka berlima, melainkan menimpa Pak Ardi dulu. Jadi ini kejadiannya sekitar pukul 8:30 malam. Waktu itu Pak Ardi lagi keliling rumah, patroli kayak biasa. Soalnya satu malam dia bakal keliling rumah sekitar 3 kali buat ngecek aman atau enggak. Selesai dia keliling, habis itu balik ke pos buat bikin kopi.
Tapi dari kejauhan dia udah ngeliat hal aneh. Yang ada di pikirannya, itu apaan di dalam pos? Kelihatan kayak setengah kepala muncul dari bawah di balik kaca pos. Tapi Pak Ardi masih mikir positif. Mungkin jaketnya yang lagi ditaruh di luar. Soalnya emang sejajar sama kursinya Pak Ardi kalau dilihat dari luar. Emang enak ya kalau pikiran tuh positif, bikin kita terhindar dari perasaan takut. Tanpa curiga sedikit pun sama apa yang barusan dilihat. Dia ngehampirin pos. Tapi sebelum dia masuk ke dalam, benda yang disangka jaket tadi itu gerak dan nampakin wujud aslinya. Jadi sosok ini ternyata emang beneran kepala. Soalnya pas Pak Ardi nyamperin ke pos, sosok ini tiba-tiba nampakin rupanya dengan motorin kepala dan ngeliatin ke arah Pak Ardi. Jadi Pak Ardi waktu itu saling tatap sama sosok yang ada di dalam. Emang ada sedikit rasa takut sih, kata dia pas ngeliat rupanya. Soalnya dari wajah tuh kelihatan tulang tengkorak sama daging yang membusuk dihinggapi belatung. Pak Ardi otomatis keluar rumah, diam di pintu pagar luar sambil nungguin majikannya pulang. Dan kebetulan rumah ini penghuninya lagi pada di luar. Soalnya kan si Diana kadang-kadang juga pulang malam. Terus kalau si Rene pas abis maghrib pergi ke kafe sekitaran situ sambil ngerjain permintaan dari klien. Sambil nungguin majikannya, dia sesekali ngeliat ke dalam buat ngecek masih ada apa enggak. Dan kampretnya, sosok ini bukan cuma masih ada di situ, tapi arah pandangannya seakan tahu kalau Pak Ardi lagi ngawasin. Soalnya setiap kali ngecek ke dalam, sosok ini selalu terlihat lagi ngeliatin ke arah mata Pak Ardi. Nih setan kapan perginya sih? Saya mau ngopi nih. Pak Ardi malah bilangnya kayak gitu, kayak kelihatan seakan gak takut. Padahal sebenarnya lagi nenangin diri sendiri. Gak lama, mungkin sekitar jam 10-an, Rene balik dan ngeliat Pak Ardi lagi ada di luar pinggir gerbang. Pikirnya tuh, Pak Ardi lagi apa di luar gerbang? Terus disamperin. Pak, ngapain di luar? Enggak teh, tapi jangan ke dalam dulu ya. Mukanya Pak Ardi kelihatan kayak agak ketawa, ngerasa nggak enak gitu. Kenapa emang Pak? Ada maling ya? Bukan teh. Aduh, gimana ya ceritainnya? Tinggal bilang aja tuh, Pak, nggak usah sungkan gitu. Coba deh teh, lihat yang di dalam pos. Perasaan si Rene pas Pak Ardi bilang kayak gitu, udah ngerasa nggak enak. Terus dia ngintip ke dalam sambil agak ragu-ragu.
Si Rene pas sadar sama apa yang dilihatnya, kagetlah sambil nyebut, "Astagfirullah Pak, itu apaan?" "Iya, makanya saya keluar sambil nungguin tetehnya pulang. Dari tadi loh teh, dia di situ." "Seriusan Pak?" "Iya." "Terus si Diana di mana?" "Belum pulang teh." "Ya udah Pak, tungguin aja dulu di sini." Padahal mereka berdua nggak lama nungguin di luar. Tiba-tiba kedengar suara motor. Ternyata si Diana sama yang lainnya udah datang. "Kemana aja sih kamu jam segini baru pulang?" "Habis keluyuran bentar Kak, cari cemilan." "Kakak ngapain di luar?" "Ini nungguin kamu lah, apalagi emang." Rene tuh kelihatan kesel sampai nekuk mimik wajahnya. "Udah Pak, bukain gerbangnya." Nah, sebelum dibuka, dia pasti ngintip dulu dong ke dalam. Apalagi setahu dia sosok yang tadi masih ada di dalam pos. Tapi pas Pak Ardi intip, itu nggak ada. Terus nggak ngomong apa-apa, dia langsung buka gerbang sambil geleng-geleng kepala ke Rene, nandain kalau yang tadi udah pergi. Mereka semua masuk dan Pak Ardi kayak biasa, kayak nggak terjadi apa-apa di dalam pos itu. Dia ngerjain tugasnya dengan profesional. Tapi mungkin kalau sosok yang tadi ada lagi, pasti bakal ngejauh dari tempat sosok itu berada. Yang penting jauh dari jangkauannya. Tapi sebenarnya di sini ada keselip satu cerita dari si Dita yang dibonceng sama si Rahma. Jadi posisi dia tuh ada di belakang, pas banget lagi deket gerbang. Di sini mulai ngerasa nggak enak firasatnya. Ditambah merinding, sampai bulu kuduk berdiri. Nah, detik-detik mau masukin motor ke dalam. Dia ini ngeliat ke arah belakang, ternyata ada sosok cewek ngeliatin di sana. Tapi dia tahu sosok ini tuh bukan orang. Soalnya kelihatan dari mukanya yang rusak parah. Halo semuanya, sebelum kalian lanjut ke cerita, tolong dukung channel ini dengan cara subscribe dan share, agar channel ini bisa berkembang dan terus menyediakan video cerita pengalaman horor setiap minggunya. Terima kasih. Yang aneh dia ini nggak cerita ke siapa-siapa, sampai rumah itu nantinya dikosongin. Menurut gue, ini kayaknya sosok yang sebelumnya dilihat Pak Ardi sama Rene. Karena si Dita ngasih tahu rupa wajahnya itu rusak parah. Ya mungkin sosok ini pergi ke belakang pos pas mereka berempat datang. Gila sih kalau menurut gue, soalnya sosok ini nggak takut sama keberadaan banyak orang. Apalagi seakan sosok ini berani sama mereka. Sampai diam di pos itu begitu lama. Ternyata benar-benar selama 1 bulan itu pasti ada kejadian, meskipun cuma sekali. Singkat cerita, 2 minggu dari kejadian itu, mereka ngadain makan-makan. Bisa disebut bikin nasi liwet. Dan si Ari yang sebelumnya juga diundang sama teman yang namanya Dandi. Nah mereka ini masak-masaknya di dapur, terus dibantuin juga sama Mbak Nining. Tapi karena keadaan yang mendesak, Mbak Nining ini pulang. Dan yang tahu itu cuman Rene sama Diana.
Yang lain tuh nggak tahu kalau Mbak Nining udah balik ke rumahnya. Disinilah letak keganjilan yang sangat jelas menurut dua kakak beradik ini. Jadi selama mereka masak, ternyata Mbak Nining ini masih ada bantu-bantu temennya si Diana. Hal ini tuh kedapetan sama si Rene yang waktu itu lagi mau ke WC. Itu beneran persis banget mukanya kayak Mbak Nining. Dan sosok ini lagi bantuin ngupas bawang sama si Rahma. Di sisi lain, ternyata di waktu yang sama, si Diana juga ngeliat Mbak Nining lagi ada di halaman belakang sama anak-anak cowok yang lagi ngeliatin mereka bakar-bakar ikan. Keduanya langsung nelpon Mbak Nining buat mastiin apa benar-benar udah pulang ke rumah atau belum. Pas waktu itu dua kakak beradik ini ngerasa takut, tapi gak bisa cerita ke mereka juga. Ya intinya situasi serba salah, dan pas ditanyain itu beneran udah pulang. Bahkan saking bener-bener mastiin, mereka ini minta buat video call juga. Nah, di sini hal yang creepy banget terjadi. Si Rene sama si Diana nyamperin ke dapur. Dan itu masih video callan. Ternyata sosok Mbak Nining yang lagi bantuin si Rama masih ada. Dikala dua orang ini ketakutan, tiba-tiba Mbak Nining yang ada di samping si Rama ngeliat ke arah belakang sambil tersenyum. Mereka berdua pelan-pelan keluar dari dapur tanpa ngasih tahu ke si Rahma kalau yang lagi bareng dia itu bukan orang. Di detik-detik sebelum si Rene nutup video callnya, sekilas di video itu terlihat ada sosok tepat di belakangnya Mbak Nining. Dan sosok ini adalah si Diana. Rene yang waktu itu megang HP langsung kaget karena adiknya ini kan lagi ada di sampingnya bareng dia. Sepintas Rene ragu sama Diana yang lagi ada sama dia. Dia mulai ngambil jarak dari si Diana, terus tanya kayak gini, "Kamu beneran Diana bukan?" "Ya iyalah kak." "Terus yang tadi di HP siapa?" Ya nggak tahu lah. Mana mungkin aku pergi bareng Mbak Nining." "Aduh, dia tapi barusan kakak lihat kamu loh. Seriusan di belakangnya Mbak Nining." "Iya, aku juga lihat. Tapi serius kak, ini beneran aku, ih." "Aduh, kakak pusing banget sumpah. Kakak mau pergi dulu ke kamar ya, mau istirahat aja." "Ya udah kak, aku bantuin mereka aja. Kalau udah siap, nanti aku bangunin deh." Sang kakak akhirnya pergi ke kamar. Soalnya emang beneran ngerasa pusing. Mungkin gara-gara hal yang tadi, atau mungkin disebabin gara-gara hal lain. Nah, kebetulan jendela kamarnya ngadap ke halaman belakang. Jadi yang lagi bakar-bakar ikan itu kelihatan dari atas. Sebelum si Rene mau baring ke tempat tidur, dia ngeliat si Ari sama si Dandi yang lagi bakar ikan di bawah. Terus tiba-tiba ada si Diana masuk ke kamar. "Lah dia, bukannya kamu mau bantuin mereka ya?" Si Diana senyum. "Enggak ah, males." Suaranya itu kedengeran kayak lemes sama si Rene.
kamu nggak enak badan juga ya? Di sini si Diana enggak ngerespon kata-katanya si Rene. Terus si Rene sekali lagi ngeliat ke arah si Ari sama Dandi. Dan ternyata di bawah tuh ada si Diana yang lagi ngelambain tangan sambil jongkok ke kakaknya. Kalian tahu kan arti dari hal ini? Yang di kamarnya bareng dia siapa coba? Rene juga kaget sama apa yang dia lihat. Pas dia lihat balik ke arah Diana yang ada di kamar. Diana yang ini tersenyum menyeringai menakutkan. Saat itu juga si Rene pingsan. Dan kejadian ini terlihat sama si Diana yang lagi ada di bawah. Ngelihat kakaknya terlihat aneh. Dan tiba-tiba kayak jatuh begitu aja. Karena dia khawatir sama kakaknya. Akhirnya dia ngajak si Ari sama si Dandi ke kamar buat ngecek keadaan si Rene. Dan bener, ternyata dia dalam keadaan tergeletak di dekat jendela. Kejadian ini benar-benar bikin bingung, karena di semua sisi begitu banyak orang yang menyerupai. Bahkan mungkin kalau gue di posisi mereka, gue gak bakal berani percaya sama siapapun yang ada di rumah itu. Karena bisa aja mereka emang sosok yang lagi menyerupai orang-orang yang ada di dalamnya. Sehabis si Rene siuman, dia cerita ke Diana kalau rumah ini emang gak layak buat dihuni. Dengan bukti yang mereka alami selama ini. Mereka berdua sepakat buat cerita ke orang tuanya. Awalnya ibunya gak percaya sama hal itu. Cuma mungkin hati seorang ibu ngelihat anaknya sengotot itu dan kelihatan kayak gak baik-baik aja. Akhirnya ibunya nerima keputusan mereka, mending dikosongin aja atau dijual lagi bangunan itu. Tapi bukan berarti orang tuanya ini percaya sama semacam tahayul yang diceritain sama si Rene kayak gitu. Nah kan mereka itu butuh waktu ya sebelum pindahan. Bahkan rencananya mau dibeliin lagi tempat tinggal buat mereka. Gila sih, emang sekaya apa orang tuanya sampai beli rumah kayak beli tahu di pasar. Ya intinya butuh waktu deh buat pindahan. Padahal temennya yang bertiga itu baru pindahan loh. Kasian juga kalau harus cari tempat lagi buat ngekos. Dengan berat hati, mereka berdua harus nemenin dulu di rumah itu beberapa waktu. Mungkin sekitar 10 harian lagi mereka berlima harus tinggal di rumah itu. Dan ngebantuin mereka buat dapat kos yang bagus juga murah. Nah selama 10 hari ini, identitas asli dari rumah itu mulai terbongkar. Dan ini dimulai dari cerita Mbak Nining. Gimana menurut kalian cerita horor kali ini? Serem kan? Jangan lupa subscribe dan share ya. Oke, sekian cerita kali ini. Thanks for watching. Bye.